Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia dari Gusti Allah, alhamdulillah. Monggo kita berpikiran umumnya Pak Bagi ganti bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan tentang menyambut bulan Ramadan. Kita sampun mlebet bulan Sya'ban. Berarti masih berapa lama lagi Ramadannya, Haikal? Haikal apa satunya itu Hasyim? Oh, Mahir ya. Masih berapa lama lagi puasa Ramadannya? Hah? Oh ya, 9 ya. Kira-kira seneng gak Haikal kalau Ramadan? Oh ya, insyaallah. Kenapa? Pakai kenapa? Seneng gak? Hah? Pakai gembira gak ketemu Ramadan? Oh ya, kenapa pakai gembira? Ya, kita lanjut ya. Kemarin sudah kami sampaikan surat Yunus ayat 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi dari ayat ini, hendaklah kita bergembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ya, salah satu wujud karunia Allah dan rahmatnya itu adalah diturunkannya Al-Quran, kemudian diutusnya Rasulullah SAW, dan kemudian ditetapkannya aturan-aturan syariat ya, dan diberinya kita petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu insya Allah ya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Dan di sini disebutkan huwa khairum mimma yasma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ya. Jadi kalau manusia mengumpulkan uang yang banyak gitu ya, tujuannya untuk apa? Kagum apa? Kagum tumbas ya. Uang banyak itu memang dibutuhkan ya, tapi bukan itu yang membuat bahagia. Yang membuat seseorang merasa tenang, tentram, bahagia ya, adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu, bersyukur kepada Allah itu ya, hati yang merasa kaya itu satu, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan manusia. Yang kedua, dia harus tahu siapa dirinya, manusia itu yang diciptakan oleh Allah. Dan yang ketiga, dia harus tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti orang yang banyak duitnya kemudian hidupnya tenang, bahagia. Jadi jangan dikira orang yang duitnya banyak terus otomatis bahagia. Dan ternyata nyun ngapunten, yang pada ketangkap korupsi itu sudah kaya atau belum, Bu? Nah, sudah sugih, omahe wis akeh, mobilnya akeh, kok isih korupsi kan gitu ya. Ya, bahkan untuk memperkaya mereka harus berbuat dolim. Misalnya ada yang korupsi uang bansos,
Melihat duitnya enggak, Bu? Jenengan teng TV pas dicekel nih kok melihat uangnya enggak? Wah, banyak sekali itu dijerek-jerek duitnya. Mboten rugi jenengan mboten ngersani gitu. Ya. Tapi itu enggak membuat bahagia akhirnya kan. Yang membuat bahagia adalah hati yang bersyukur pada Allah, dan bersyukur itu tidak mudah. Makanya tiap hari kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa, Yunus? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, berarti kita harus selalu berusaha, Pak, menjemput hidayahnya Allah. Makanya berangkat untuk tolabul ilmi ya, Cynthia ya, berangkat TPA Anda ya. Jadi yang sudah Quran itu jangan berhenti ya. Orang tuanya juga jangan berhenti memberi nasihat ke anaknya. Karena apa? Itu melatih anak melakukan sibuk kebaikan ya. Itu nanti akan terlatih sampai dewasa. Ya, kemudian nanti terbiasa berkumpul dengan orang soleh, terbiasa mendengar nasihat, kayak gitu loh, Bu ya. Ada punya enggak anak yang nek dinasihati malah ngamuk? Akhirnya aku nino dinasihati ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita setiap hari harus berusaha ya. Kemudian minta kepada Allah supaya kita bisa mengikuti petunjuk itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sekarang mencari rahasia ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu begitu bahagia, begitu gembira menyambut datangnya Ramadan. Rahasianya apa? Kenapa mereka begitu semangat dengan bulan Ramadan? Nah, ini yang pertama kita lihat dulu ya, beberapa petunjuk Allah ya yang ada di Al-Quran maupun di hadis-hadis yang telah diterangkan oleh para ulama. Jadi yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir, ya maksudnya ada di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi di sini Allah menunjukkan keutamaan Ramadan ya, di atas bulan-bulan yang lain adalah dengan salah satu dipilihnya bulan tersebut menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu kemuliaan Al-Quran itu ya, kehebatan Al-Quran itu ya, betapa mulianya Al-Quran itu, mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah yang menjadi mukjizat sampai dengan akhir kehidupan dunia ini kan, menjadi petunjuk untuk umat akhir zaman ini. Nah, itu Allah turunkan rahmatnya di bulan Ramadan tersebut. Jadi sekali lagi tadi di awal sudah saya sebutkan ya, bahwa pentingnya Al-Quran itu karena tanpa petunjuk dari Al-Quran ya, seseorang pasti akan tersesat. Kita hanya bisa selamat kalau mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah sudah memilih bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ini pesannya begini, Bu ya. Mari persiapan menyambut Ramadan itu dengan mulai akrab dengan Al-Quran. Dan fungsi Al-Quran itu menjadi petunjuk. Satu, sebagai petunjuk. Maka kewajiban kita itu mempelajari isinya Al-Quran itu apa. Dan setiap muslim hendaknya semangat mempelajari Al-Quran, baik cara membacanya yang baik, benar gitu ya, maupun kandungan Al-Qurannya, kemudian bagaimana mengamalkannya. Nah, itu harusnya setiap muslim bersemangat.
Jadi Al-Quran yang mulia itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Kita tahu dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, from zero to hero, bahasanya kan gitu ya. Dari nggak punya apa-apa, hijrah ke Madinah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, ya. Di Madinah nggak tahu mau tinggal di mana. Kemudian oleh Allah diangkat derajatnya menjadi penguasa, ya, menjadi orang-orang yang membuka berbagai negeri. Nanti akhirnya Syam itu tunduk ke tangan Islam, Persia tunduk ke tangan Islam, Romawi pun ditundukkan oleh Islam, oleh orang-orang yang dulunya penggembala kambing dan tidak punya sandal, bahasanya gitu ya. Sandal itu istimewa dulu ya. Nah, itu dimuliakan oleh Allah karena mereka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pengen mengikuti kemuliaan mereka, tidak ada jalan lain kecuali mari mulai mempelajari Al-Quran. Dan tentu saja membaca Al-Quran sendiri adalah satu amal yang paling mudah untuk dapat ganjarannya Allah ya. Satu huruf pahalanya berapa? Satu huruf pahalanya? Ya 10 ya. Jadi kalau alif lam mim berapa pahalanya? Itu berapa huruf? Alif lam sama mim berarti berapa pahalanya? 30. Nek Al-Fatihah pinten pahalane? Nggih mangke teng omah buka kalkulator nggih. Hitung berapa huruf kalikan 10. Baca Al-Fatihah jenengan ngulang-ulang. Ya, kemudian direnungkan maknanya, itu pahalanya udah banyak sekali. Baik, sekarang yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini rahasia keduanya. Jadi saking istimewanya Ramadan itu sampai surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian neraka ditutup, kemudian setan diikat. Jadi kalau ada jenengan kok masih lihat kok Ramadan masih ada orang yang maksiat, nah itu setan bentuk manusia, itu enggak diikat gitu ya kan. Yang diikat setan-setan yang dari golongan jin ya. Kalau ada orang kok Ramadan masih nyuri ya, Ramadan siang-siang nggak puasa seorang muslim, nah itu memang setan manusia gitu ya. Nah, yang pertama itu. Tafsiran yang berikutnya juga bahwa di bulan Ramadan itu orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Setiap orang menjadi lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Nina sergap teng masjid betul nek Ramadan. Ini sergap ya. Bisa sergap TPA ya. Ya, biar segera bisa baca Quran ya. Lala sergap enggak ke masjid kalau Ramadan? Seragam. Nah, itulah Ramadan ya. Banyak orang yang kemudian sergap datang ke masjid. Kemudian pintu neraka ditutup, banyak orang yang tobatnya itu di Ramadan. Ya mudah-mudahan nanti berlanjut terus sampai di luar Ramadan gitu ya. Nah, itu artinya neraka ditutup itu seperti itu. Orang mau maksiat itu ya malu lah harusnya kan gitu ya. Kemudian akhirnya banyak juga orang yang di Ramadan itu bikin program-program kebaikan ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu akhirnya ditafsirkannya juga begitu ya. Termasuk setan dibelenggu itu artinya keburukan pada hari-hari itu berkurang. Yang berikutnya ada di surat Al-Qadr ya, ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ada hari-hari ya, ada hari di mana hari itu sangat berkah, bahkan sampai
amal kita di hari itu dinilai lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Hah? 84 ya kira-kira. 84 tahun. Nanti dibuka kalkulatornya ya. Ya, kira-kira 84 tahun ya. Nah, jenengan misalnya pas Lailatul Qadar itu baca Quran, yaitu seperti orang baca Quran 1000 bulan. Jenengan sedekah ya seperti sedekah 1000 bulan. Dan mendapatkan malamnya itu gini, Bu. 10 hari terakhirnya kan itu hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya. Makanya kenapa kita harus siap-siap supaya apa? Tetap semangat dari awal Ramadan sampai dengan akhir. Dan Rasulullah mencontohkan justru di akhir Ramadan semakin meningkat ya. Ibadahnya itu kuantitasnya meningkat. Makanya kita perlu siap-siap itu di situ ya. Supaya staminanya kuat ya sampai di akhir gitu ya. Nah, itu cara mendapatkannya gini. Ada yang ngitungnya sejak maghrib karena malam itu ngitungnya dari mana? Maghrib. Ya sekarang sudah hari apa ini? Senin. Kalau Islam ini hari Senin ya. Ngitungnya dari maghrib. Bukan jam 12 malam ya, bukan jam 00 gitu. Nah, ketika maghrib pas itu Lailatul Qadar, jenengan sholat maghrib, nanti kemudian sholat sunnah, kemudian nanti sholat isya, kemudian sholat tarawih itu udah dihitung beramal di malam Lailatul, apalagi berlanjut ada. Kemudian Anda lengkapi dengan bersedekah ya. Mungkin hari itu jenengan memberi makan orang yang berbuka puasa, nah itu pahalanya kalikan 1000 bulan. Dan ini luar biasa, gak ada di bulan-bulan yang lain gitu ya. Makanya sahabat-sahabat merindukan bulan Ramadan gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya ya adalah dalam hadis riwayat Al-Bazzar ya dari Jabir bin Abdillah ya, disebutkan innallahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Ya, di sini hadisnya dinilai hadis yang sahih gitu ya. Nah, ini Allah kasih bonus, ada orang-orang yang di bulan Ramadan itu dipilih setiap harinya terbebas dari api neraka. Kemudian keistimewaan yang lain adalah barang siapa yang berdoa maka doanya pasti dikabulkan. Artinya akan cepat terjawab ya, dikabulkan. Termasuk dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, hadisnya hadis hasan disebutkan salah satu la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul matlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Nah, mereka keutamaan dari puasa Ramadan. Makanya ada ulama yang menganjurkan ya, di bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ini siapa ini? Rara. Nah, Rara punya cita-cita enggak, Rara? Punya. Keinginannya apa, Rara? Ya, disiapkan doanya ya. Sejak sekarang doa sih ya. Cuma nanti Ramadan lebih semangat lagi ya. Baik, itu keutamaan dari Ramadan ya. Jadi nanti bisa diperdalam lagi, dicari lagi, dicocokkan ya. Apa yang saya bacakan tadi benar atau enggak, kemudian mulai diamalkan. Nah, jadi Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengistimewakan bulan tersebut ya,
Kan disebutkan ya, al jazaa'u min jinsil amal. Gitu. Setiap ya, balasan itu sesuai amalnya. Ya. Seorang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya. Ditinggikan sebutannya di hadapan malaikat. Ya sebagaimana dahulu para sahabat yang memperjuangkan Islam ya dengan harta dan jiwanya, maka oleh Allah juga ditinggikan derajatnya. Terutama kelak di akhirat. Ya. Maka barang siapa yang memuliakan Ramadan kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kemuliaannya salah satunya yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah rahasia dari puasa. Ini adik-adik kemarin Ramadan yang puasanya poso dino siapa? Angkat tangan yang putih. Poso dino siapa? Sintia poso beduk kok. Hah? Puasa dino enggak? Oh, poso dino. Ada bolongnya enggak? Nah, ada. Berapa? Oh ya, di sahur ya, satu. Nah, itu kita itu ada bolongnya enggak? Ya berapa? Oh, satu ya. Di sahur ya. Ini yang cowok-cowok ini ya duduknya yang bagus itu, yuk. Ya. Siapa yang poso dino? Anan poso dino? Bolong enggak? Bolong berapa? Hah? Kena deh satu. Iya. Ya. Yunus, ada bolongnya enggak? Alhamdulillah. Pakai. Haika. Oh enggak. Ini siapa namanya? Mail. Ya. Poso dino enggak kamu? Enggak. Iya, bolong berapa? 3. Oh 3 ya, kayak di sahur ya. El ya, kelas berapa kamu main? Oh cuma 6 untuk di sahur tuh ya. Ya, kita tahu puasa itu berat atau ringan adik-adik? Berat. Ya, makanya pahalanya gede. Puasa itu abot. Anak lu sing ngrasa kaya ngono ngaku abot to. Nek kon pelayan kuat gitu. Nek kon poso ternyata abot gitu. Nah, apa ganjarannya? Ya, ya itu tadi al jazaa'u min jinsil amal ya. Sebuah amalan yang berat Allah kasih ganjaran yang besar. Nah, salah satunya ini jelas yang sudah kita hafal ada di Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini inti dari puasanya ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi apa namanya? Kalau ada orang yang berpuasa tapi masih rajin maksiat, ya, kira-kira puasanya batal nggak? Ayo pakai, batal nggak puasanya? Nah, ada ulama yang katakan batal, tapi yang paling kuat pendapatnya adalah puasanya nggak batal, sah, gitu ya. Sama kalau sholat, ada orang sholatnya nggak khusyuk, tapi dia baca doanya, sholatnya sah. Cuma pahalanya tidak sempurna, berkurang karena tujuan puasanya itu menjadikan dia bertakwa, takut kepada Allah, sehingga kemudian dia melaksanakan ya apa-apa yang menjadi perintahnya Allah dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ kuncinya puasa niku nggih Bapak-bapak Ibu. Yang berat di situ sebenarnya. Nah, makanya kita dilatih, dididik sebulan penuh itu. Insya Allah kalau puasanya sungguh-sungguh nanti akan meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya di situ, kekuatan iman itu, kekuatan jiwa itu. Dan sepanjang sejarah di bulan Ramadan itu justru umat Islam sering menang. Bahkan dulu
proklamasi Indonesia itu ya, 17 Agustus 1945 itu dilaksanakan proklamasinya di bulan Ramadan. Dan di banyak pertempuran umat Islam itu jumlahnya kalah, persenjataannya kalah, tapi mereka menang karena kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Takwa itu yang nanti mengundang pertolongannya Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya masalah yang berat, sampai suntuk, sampai nggak bisa mikir yang lain, ya kuncinya di situ. Segera mendekat kepada Allah. Ya, ada masalah dengan anak, dengan pasangan, dengan orang tua, mendekat kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Nah, puasa itu membantu kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Baik. Yang berikutnya disebutkan keutamaan puasa adalah innamasyamu junnatu yastajinnu bihal abdu minanna. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Kira-kira neraka itu ngeri enggak, Bu? Iya. Jadi neraka itu apa namanya? Jurang yang sangat dalam, isinya api ya, dan siksaan-siksaan dari Allah. Maka ketika ada di dunia itu orang yang hidupnya senang terus, Bu. Di dunia mungkin dia kaya raya, punya istana, pembantunya banyak sekali gitu ya, nggak pernah susah, pengen makan apa aja bisa, mau pergi kemana aja dituruti. Niku dicelup teng neraka sedelok mawon, mengicipi neraka, Bu. Setelah itu ditanya sama Allah, pernah nggak kamu senang? Pernah nggak kamu bahagia? Gitu. Dia jawab, nggak pernah ya Allah. Lali, lupa semua dulu kesenangan di dunia. Dan sebaliknya yang dicelupkan ke surganya Allah, padahal dulu di dunia orang yang paling susah, paling sengsara hidupnya, gitu ya, dimasukkan ke surga sebentar aja. Kemudian ditanya sama Allah, pernah nggak susah kamu? Pernah nggak kamu menderita? Jawabnya apa? Nggak pernah ya Allah. Lupa, sebentar aja masuk surga dia lupa melihat keindahan surga. Nah, makanya kita berharap dijauhkan dari neraka ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, yang artinya seperti ini, barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, maksudnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang berikutnya, puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ini ada dalam satu hadis di mana disebutkan puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya, kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadamu. Dan Al-Quran berkata pula, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Dia bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan ya. Syafaat itu apa, Bu? Ya, penolong ya. Jadi besok di akhirat kita butuh syafaat dari Allah. Ketika matahari itu sangat dekat, panas ya, di padang mahsyar itu ya, didekatkan ya. Nantinya matahari ini cemplung ke neraka. Nah, di panas itu bacaan Al-Quran itu akan menaungi orang-orang yang membacakan. Dan yang dulu di dunia berlelah-lelah ya, berhaus-haus dalam rangka taat kepada Allah, maka di akhirat kelak ya, yang lain kehausan, kesulitan, maka diberi rezeki oleh Allah sehingga ya, diberi minuman sehingga dia tidak merasakan haus lagi. Itu diganjar sesuai amal di dunia. Nah, jadi kalau di dunia kita berlapar-lapar, berhaus-haus karena Allah, kelak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman
dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Dosanya yang lalu akan diampuni. Jadi sebagai syafaat juga ada di hadis ini ya. Saya baca terjemahnya, ini waktunya udah habis. Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Ya, jadi keluarga, harta, dan anak ya. Jadi ada orang menjadi rusak karena keluarganya, karena hartanya, karena anaknya, gitu ya. Namun fitnah itu akan terhapus dengan sholat, saum atau puasa, ya, sedekah, amar ma'ruf, ya, dan nahi munkar. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, maka itulah yang akan menjaga kita. Ya, kalau jenengan rajin sedekah, ya bisa jadi harusnya kena musibah, dihindarkan oleh Allah dari musibah. Dengan rajin sholat, ya mungkin harusnya kecelakaan, jadi terhindar dari kecelakaan dan seterusnya kayak gitu ya. Baik, Allah juga menjanjikan pintu surga bagi orang yang berpuasa ya, maksudnya surga ya, gak cuma pintunya. Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, mana orang yang berpuasa, lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Baik, kemudian bagi yang belum menikah, puasa itu menjadi menahan nafsu sahabatnya. Bagi yang sudah menikah juga iya gitu ya, karena yang punya nafsu sahabat nggak cuma yang belum menikah. Hanya saja salah satu cara untuk terjaga ya dari fitnah lawan jenis itu adalah dengan berpuasa. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah sudah mampu, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Baik, yang berikutnya tadi sudah ya, doa yang terkabulkan. Saya kira itu dulu rahasia dari Ramadan dan puasa. Dan dalam satu hadis disebutkan ada 3 orang yang meninggal, untuk menutup ya. Yang 2 orang itu matinya mati syahid ya, sudah mati duluan. Yang satunya mati ya, setahun kemudian. Kemudian ada yang bermimpi melihat bahwa yang mati setahun kemudian itu matinya mati biasa, enggak mati dalam perang ya, enggak mati syahid. Ada yang bermimpi melihat ternyata yang matinya biasa tadi ya, matinya setahun kemudian itu ternyata masuk surganya duluan. Yang mati syahid kalah dulu. Nah akhirnya mereka heran, ditanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kok ada orang yang mimpi seperti ini gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah yang mati belakangan itu, yang meninggal belakangan itu bertemu Ramadan. Jadi kata kuncinya Ramadan salah satunya. Kemudian dia sholat sekian rakaat, dia baca Quran dan seterusnya. Ada selisih setahun itu bagi orang beriman jaraknya seperti langit dan bumi, jaraknya jauh gitu ya. Maka jenengan yang dikasih umur, dikasih kemampuan beramal oleh Allah, nah, maka itu nikmat yang sangat besar sekali. Saya kira itu sudah hampir isya. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.